Halo, selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya Brilia Natasha Nifani dari kelompok tim Teknologi Informasi Geospasial pada hari Selasa pukul 11.15 sampai 12.55. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan responsi mata kuliah Teknologi Informasi Geospasial. Nah, pada video ini di sini saya akan mengangkat terkait dengan web GIS dan juga geospatial mashup. Sebelumnya, sebelum memulai praktek, di sini ada beberapa penjelasan yang saya ingin sampaikan, yang mana web GIS sendiri ini merupakan website berbasis sistem informasi geografis yang menggabungkan beberapa komponen seperti desain grafis pemetaan, peta digital, pemrograman komputer, serta sebuah database yang saling terkoneksi menjadi satu bagian web design dan juga web pemetaan. Nah, dalam membuat web GIS ini, itu salah satunya itu bisa menggunakan software QGIS melalui plugin QGIS to Web, yang mana plugin ini itu akan memungkinkan pengguna untuk membuat peta interaktif berbasis web secara langsung dari QGIS. Nah, selain QGIS to Web ini, pengembangan web GIS juga dapat dilakukan dengan menggunakan konsep dari geospatial mashup dengan bantuan library Leaflet.js. Nah, library ini menjadi pilihan yang tepat karena menyediakan fitur visualisasi peta digital seperti marker, polyline, dan juga polygon dengan tampilan yang ringan, interaktif, responsif di berbagai perangkat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat website, yaitu adalah web GIS untuk memetakan persebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, setelah saya memaparkan teori, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat web GIS dengan menggunakan plugin QGIS to Web dan juga dengan konsep geospatial mashup. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu, yang pertama itu adalah mengunduh data SHP dari Kabupaten Sinjai. Nah, setelah udah mendownload, langkah selanjutnya kita adalah membuka aplikasi dari QGIS. QGIS-nya lagi proses. Oke, di sini kita bikin project baru dan langkah awal kita save projectnya dulu. Kita simpan pada folder yang udah kita buat, yaitu adalah responsi TIG. Kita buat di sini. Setelah kita membuat folder, langkah selanjutnya kita adalah menambahkan data yang akan kita petakan. Nah, pada kasus kali ini, data yang akan kita petakan itu adalah untuk memetakan persebaran dari fasilitas kesehatan, sehingga data-data yang digunakan itu meliputi data SHP dari puskesmas, rumah sakit, ada jalan, permukiman, dan juga ada batas administrasi. Nah, di sini saya akan menambahkan data dari rumah sakit. Lantas ada menambahkan data dari puskesmas. Selanjutnya ada data dari jalan. Selanjutnya itu ada data dari SHP administrasi kecamatan, serta ada SHP dari permukiman. Nah, setelah datanya terinput semua, kita bisa atur posisinya. Nah, setelahnya juga kita juga bisa melakukan simbolisasi agar tampilannya bisa menarik. Nah, sebelum itu kita juga tambahin XYZ tiles. Di sini saya akan menambahkan dari Google Satellite, ada Google Street, ada Google Terrain, terus ada OpenStreetMap dan juga ada Google Hybrid. Nah, ini bisa disesuaikan aja posisinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan saya visualisasikan. Simbolisasinya diatur simbolisasinya permukiman. Di sini saya akan beri warna hijau. Apply.
puskesmas akan saya ganti warnanya menjadi kuning. Oke, rumah sakit warnanya akan saya ganti dengan warna biru. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan filtering pada SHP jalan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ibaratnya itu hasil dari peta saya itu nggak terlalu crowded jalannya seperti ini. Jadi kayak jalan-jalan yang penting aja. Langkah pertama adalah dengan mengklik kanan, lalu klik open attribute table, lalu klik tombol atau simbol ini. Dan di sini saya akan mengetikkan Oke, di sini saya hanya akan memakai jalan arteri, jalan lokal, dan juga jalan kolektor. Selanjutnya adalah select feature, ini ditutup saja, lalu kita perbesar, lalu kita melakukan export data, jadi kayak yang SHP-nya yang akan kepakai itu memuat ketiga jalan tersebut gitu. Lalu kita pilih save selected feature as, lalu kita simpan di folder yang udah kita punya, dinamai dengan nama jalan, lalu klik OK. Nah, SHP sebelumnya yang jalan bisa kita hapus. Nah, selanjutnya untuk membuat web GIS dengan menggunakan plugin QGIS to Web ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh plugin dari QGIS to Web. Nah, langkah yang pertama itu adalah klik plugin, lalu klik manage and install plugin. Selanjutnya search namanya QGIS to Web. Nah, di sini udah ada, karena di sini saya udah melakukan install, maka akan muncul icon seperti ini. Kemudian kita akan klik. Nah, di sini disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Kalau di sini saya nama objeknya akan diubah menjadi inline label. Layoutnya inline label juga. Lalu remarknya juga rumah sakit juga ya, inline label, V-code-nya juga inline label sama remark. Kalau jalan saya nggak nyalain pop-up-nya, permukiman juga saya nggak menyalakan pop-up-nya. Terus ada administrasi kecamatan, nama objeknya saya inline label, yaitu adalah WADMKC-nya itu saya inline label, KK-nya inline label, dan juga WDM inline label. Nah, tujuan dari inline label itu adalah ketika kita mengklik ikonnya itu kan, maka di label atau pop-up yang muncul itu akan ada keterangan informasinya gitu. Nah, selanjutnya klik appearance, terus layer listnya diganti expanded, address search-nya itu tetap, dan selainnya itu tetap aja. Terus export layer kita simpan di folder yang udah kita bikin. Nah, jangan lupa di sini kita akan membuat WebJS-nya itu dengan menggunakan leaflet. Jadi kita klik leaflet, lalu klik use older folder sehingga muncul preview. Lalu kita klik update preview, dan di sini kita klik export. Nah, setelahnya di sini udah muncul WebJS dari persebaran fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sinjai. Nah, di sini kayak kita bisa mengatur kayak mau zoom in ataupun zoom out gitu. Terus kayak kita juga bisa menampilkan, ternyata kita mau nampilin rumah sakit aja itu bisa. Kita mau nampilin puskesmas saja itu rumah sakitnya di unchecklist. Terus kita mau pakai base mapnya itu ternyata pakai yang Google Hybrid, itu bisa diatur seperti itu.
Nah, selanjutnya hasil dari eksportan tadi itu akan masuk pada folder yang udah kita bikin. Nama foldernya yang terbuat itu adalah QGIS. Nah, ketika kita buka, maka udah ada indeks HTML-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat inovasi untuk mengubah judulnya itu menjadi WebGIS dan juga untuk mengubah logonya. Caranya yang pertama itu adalah buka aplikasi dari Visual Studio. Selanjutnya klik File, klik Open Folder, terus kita klik folder yang udah ada. Oke, selanjutnya kita klik indeks HTML dan untuk membuat judul kita buat scriptnya itu setelah meta charset. Di sini saya namai dengan WebGIS persebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Sin. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk mengubah menjadi logo yang sesuai dengan yang kita inginkan, itu kita taruh setelah meta name yaitu viewport. Kita tambahkan. Nah, sebelumnya di sini saya udah membuat script untuk menambahkan ibaratnya itu logonya. Di sini saya tambahkan yaitu link rel. Jadi untuk menambahkan gambarnya. Nah, di sini belum saya ganti linknya. Nah, sebelumnya saya juga udah mencari logo dari Kabupaten Sinjai. Tinggal klik aja copy image address, lalu dimasukkan lagi pada Visual Studio. Lalu klik Ctrl S, sehingga kayak kita bisa untuk refresh dan melihat oh ternyata udah ada perubahan dari nama WebGIS-nya juga dan juga itu ada dari logonya. Nah, terus selanjutnya di sini saya ingin mengkolaborasikan juga dengan konsep geospatial mashup, di mana saya akan membuat ibaratnya itu ada marker, ada polyline, dan juga itu ada dari polygon. Nah, caranya gimana? Caranya itu dengan menambahkan script pada script HTML dari project WebGIS. Nah, yang pertama kita balik lagi ke Visual Studio-nya. Selanjutnya scroll sampai bawah dan setelahnya di sini saya akan menambahkan script untuk menambahkan marker, polyline dan juga polygon setelah set bound. Nah, sebelumnya di sini saya udah membuat script untuk penambahan marker, line dan juga polygon. Di sini saya udah tambahkan, tinggal di copy saja ke bagian nih. Oke. Selanjutnya Ctrl S jangan lupa. Oke, selanjutnya di sini karena saya ingin menambahkan markernya tuh sesuai dengan fasilitas gitu dan SHP-nya, maka saya untuk mendapatkan koordinatnya itu pakai website GeoJSON. Di sini saya search aja Kabupaten Sinjai. Nah, selanjutnya untuk membuat polygon saya akan klik icon ini, lalu saya akan membuat tinggal tarik garis saja sehingga udah muncul koordinatnya yang akan kita gunakan gitu, sehingga bisa dimasukkan ke koordinat yang polyline itu bisa disesuaikan. Terus untuk menambah polyline itu bisa misalkan begini, terus saya akan tambahkan ke bagian sini. Nah, sehingga untuk koordinat dari polyline ini itu saya dapatkan yaitu adalah kedua ini, sehingga nantinya bisa dimasukkan ke kode ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk membuat titik atau marker itu misalkan saya tambahkan di sini, sehingga udah dapat yaitu koordinat ini, nantinya akan bisa dimasukin ke bagian yang cost marker gini.
Selanjutnya kalau untuk ngebuat circle itu kita bisa klik icon yang bundar ini, lalu kita klik saja bagian sini, misalkan segini, sebesar ini. Nanti otomatis dia itu akan ngebentuk koordinatnya sendiri gitu, seperti ini. Nah untuk circle ini cuman pakai satu koordinat awal aja, itu nanti dimasukkan ke dalam yang circle-nya gitu. Nah sebelumnya di sini saya juga sudah menyiapkan menyiapkan koordinat yang udah saya tentukan sebelumnya seperti ini, dan kemudian akan saya masukkan ke dalam Visual Studio ke script di Visual Studio yang ini. Oke, selanjutnya tinggal saya copy aja untuk costnya. Yang pertama itu kita cost marker dulu, kita ubah cost marker, kita ubah menjadi seperti ini. Ini bisa disesuaikan aja. Bisa disesuaikan. Nah, terus untuk cost circle-nya itu saya dapatkan, sudah mendapat, bisa dirubah dari fasilitas kesehatan, lantas ada pada poligon. Itu adalah cons poligon. Di sini saya tambahkan cons poligon. Lantas ada saya tambahkan polyline juga. Cons polyline. Saya rubah dan saya Ctrl S. Nah sebelumnya saya dapat koordinat itu dari penentuan ini, penentuan yang udah saya lakukan sebelumnya. Nah terus jangan lupa di Ctrl S untuk menyimpan. Nah oke, selanjutnya setelah ini udah dibikin, akan tetapi di sini ada warning yang telah diberikan sehingga saya mencari script yang baru sehingga dapatlah untuk dirubah. Ini diganti yang cons marker, ini saya ganti jadi ini saya rapikan terlebih dahulu. Bisa dirapikan terlebih dahulu. Add to map. Oke. Saya Ctrl S. Lalu kita bisa balik lagi di WebJS yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, bahwa marker, poligon, sama polyline-nya itu udah ketambahan gitu. Cuman di sini emang saya buatnya itu kurang rapi. Nah, tadi di sini ini yang bentuknya poligon ini adalah dari ibaratnya itu kan area dari permukimannya. Terus garisnya itu sebenarnya menunjukkan ke ibaratnya itu kan ke
lokasinya, cuman emang kurang rapi aja. Terus polyline-nya itu juga sebenarnya mau ke radius, cuman ternyata emang kurang besar. Tetapi di sini markernya ini ketika kita klik, oh ternyata kita mendapatkan informasi bahwa dia termasuk pada Puskesmas Lembang. Lantas ada Puskesmas Lampe gitu, terus ada Puskesmas Menanti, dan ada Puskesmas 9. Seperti itu. Nah, mungkin sekian video tutorial dari saya terkait dengan pembuatan web JKS untuk memetakan persebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Sinjai dan menggunakan dengan mengkolaborasikan juga dengan konsep geospasial mashup. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.